Oh, udah siap. Baiklah, kepada Saudara Muhammad Ilham, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Miranda selaku co-host. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang semua. Sebelumnya terima kasih sudah datang ke acara webinar ini di hari Sabtu ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Putra Pribadi. Saya adalah mahasiswa semester 6 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya di sini mengambil jurusan sastra. Nah, alasan saya memilih sastra ini adalah karena saya itu dari kecil suka baca. Jadi om tante saya itu menyarankan untuk saya masuk sastra kalau udah lulus SMA. Akhirnya saya masuk sastra. Jadi saya jadi tahu kalau di sastra itu kenapa identik sama yang namanya membaca buku gitu. Ternyata di sastra ini ada 4 prinsip. Jadi prinsip ini adalah prinsip dasar dari sastra yang penting banget karena emang menjadi fondasi ya untuk mempelajari sastra. Nah, skillnya itu adalah membaca, menulis, berbicara, dan mendengar, yaitu reading, speaking, writing, sama listening. Nah, untungnya karena saya suka baca dari kecil, saya terbantu dalam skill membaca ya. Cuman kebiasaan membaca ini saya berhenti sejak SMP. Kan kalau saya SMP dulu ada budaya membaca literasi, itu 30 menit sebelum masuk kelas, kita semua diharuskan membaca literasi apapun yang kita suka, kayak buku, novel, atau apapun. Nah, semenjak masuk SMA, ternyata budaya literasi itu nggak diwajibkan di SMA saya. Akhirnya saya kemudian saya kemudian tidak melanjutkan kebiasaan saya itu dalam membaca literasi. Yang ada malah di SMA itu budaya writing, budaya menulis PR sebelum masuk kelas. Nah, selain dua hal itu, dua skill tersebut, ada skill satu lagi yang emang harus dipakai tiap hari, yaitu skill speaking. Nah, skill speaking ini kan penting itu untuk berkomunikasi, untuk berpendapat, dan lain-lain kan. Nah, yang menarik di sini adalah skill speaking ini ternyata itu mempengaruhi impression orang ke kita. Jadi orang-orang bakal berpikir bagaimana berpendapat tentang diri kita melalui dari cara kita berbicara. Nah, saya ini kan orangnya awkward ya. Saya ini orangnya pemalu. Saya kalau di depan orang banyak tuh suka tegang, suka deg-degan, suka nervous. Nah, jadi uniknya adalah ketika teman-teman saya semua ditanyai first impression tentang saya, jawaban mereka semua adalah saya itu orangnya judes, saya itu orangnya jutek, saya itu orangnya menakutkan istilahnya karena ekspresi saya. Kan kalau saya tegang itu, saya ingat kata-kata ibu saya, kalau kamu tegang tuh, kalau kamu lagi serius, muka kamu tuh nyeremin, katanya. Wah, jadi saya berpikir kan, gimana caranya biar saya nggak dianggap judes lagi pas ketemu orang baru, biar saya jadi impressionnya bagus. Nah, saya berpikir dan akhirnya menemukan satu konsep. Konsepnya itu adalah saya harus nyaman dulu. Nyaman di sini maksudnya adalah kalau logikanya adalah kalau kita nyaman pertama, itu nanti kita akan suka. Dan kemudian kalau kita udah suka melakukan itu, kita nggak problem gitu, no problem dalam melakukan hal itu. Kita malah mau untuk melakukan hal itu. Logikanya kan kayak gitu. Nah, beda cerita kalau kita udah nggak suka sama hal itu. Kalau kita nggak suka, contohnya adalah saya mungkin nggak terlalu suka berenang ya. Cuman kalaupun saya diharuskan berenang, saya akan membawa diri saya tuh nggak nyaman melakukan hal itu dan malah membuat diri saya tuh menjadi terbebani dalam melakukan hal itu kan. Jadi meskipun bisa melakukan, tapi itu malah menyebabkan kemampuan atau performa yang pas berenang itu malah tidak bagus gitu loh, karena kita dari diri kita tuh udah menolak hal itu gitu secara nggak sadar. Nah,
konsep nyaman itu kan artinya kan itu penting untuk melakukan sesuatu ya. Nah, kita jadi tahu di sini tuh kalau eh, konsep ini tuh bisa dipakai di hal-hal lain. Contohnya adalah public speaking. Kan kita tahu public speaking itu bukanlah hal mudah untuk dilakukan ya. Terus public speaking tadi sesuai dengan Iman katakan itu menjadi salah satu hal paling ditakuti oleh orang. Public speaking kan kita lihat juga tadi banyak aturan dan lain-lain, jadi ribet. Nah, solusi gampangnya, tips pertama yang saya berikan adalah kita tuh harus nyaman dulu pertama. Nyamannya cara nyamannya gimana? Yang pertama adalah mengatur pola pikir. Kenapa ngatur pola pikir? Kata Iman tadi kan pola pikir itu penting ya. Nah, pola pikir itu tuh mengatur sikap dan perilaku kita. Mindset itu kan bagaimana cara kita berpikir, bagaimana pola kita berpikir terhadap sesuatu. Contoh, kalau mindset kita, kalau kita habis berantem sama orang nih, wah kita tuh sebel sama dia nih. Nah, mindset kita tuh udah negatif aja ke orang itu kan. Nah, kalau udah negatif, wah kita pasti selalu menganggap apapun yang dilakukan orang itu tuh selalu negatif. Mau dia berbuat baik ya, mau dia berbuat buruk juga, atau dia berbuat baik gitu ke orang. Pokoknya kita selalu berpikir kalau dia itu melakukan hal yang negatif. Nah, attitude kita pun berlakunya seperti itu ke dia kan. Kita pun jadi sebel ngelihat dia aja jadi sebel gitu. Gimana itu mikirin dia gitu. Nah, sama halnya, sama halnya pas public speaking. Yaitu public speaking itu kan emang terkenal sulit. Bahkan menurut penelitian yang Iman tadi juga sampaikan, public speaking itu jadi salah satu ketakutan dan kecemasan paling populer menurut orang-orang. Levelnya tuh sama kayak ketakutan akan kematian, ketakutan akan masalah finansial, dan ketakutan akan kesepian. Nah, jadi kalau mindset kita udah menganggap public speaking itu dari awal merupakan hal yang sulit, reaksi kita pun pasti akan selalu menganggap hal itu yang sulit. Dan kalau kita udah menganggap hal itu sulit, itu kita berpikir jadi mustahil dilakukan dan merepotkan. Jadi kita enggan untuk melakukan public speaking itu dan kita akan jadi terbebani dalam melakukan hal itu. Nah, gimana cara ngatur mindset? Cara ngatur mindset itu sebenarnya ini ya, berbeda di setiap orang. Tapi umumnya adalah kita bisa mengatur mindset dari kita membahas permasalahan yang kita alami dari melakukan sesuatu hal itu. Misal ke public speaking, kita kan selalu berpikir, banyak orang berpikir kalau public speaking itu serem nggak mau karena kenapa seremnya? Seremnya adalah karena takut dilihatin banyak orang. Nah, kalau kita udah tahu inti permasalahan kita kan, akhirnya kita mulai berpikir dong. Kalau public speaking itu karena takut dilihatin banyak orang, kita harus cari cara berpikir lagi. Kita berpikir kalau biar kita nggak takut tuh gimana? Kita kan sering ngobrol sama teman-teman nih. Nah, kalau kita ngobrol gitu kan kita nggak takut sama mereka kan? Kita nggak takut meskipun mereka ngeliatin kita kan? Nah, kita bisa nganggep kalau misalkan public speaking itu publiknya dihilangin, tapi speaking aja, speaking kayak biasa. Atau ubah cara kita menjadi speaking itu nggak perlu kayak pidato, tapi jadi kayak ngobrol. Nah, itu kan bisa mengubah jalan pikiran kita, pola pikir kita terhadap public speaking. Kemudian, misalkan takut diomongin, takut dibisik-bisikin, takut dijelek-jelekin gitu, kalau misalkan pas lagi tampil. Nah, itu kan ketakutan kita karena kita menganggap mereka menjelek-jelekan kan. Solusinya adalah ya tipsnya kita nggak perlu ekspektasi kalau mereka tuh harus dipuaskan. Jadi jangan jadi people pleaser. Kita liatin aja orang, kita fokus aja terhadap orang yang memperhatikan speaking kita, memperhatikan materi kita. Nah, kemudian ada ngeblank. Ngeblank itu kan biasanya karena nggak tahu apa yang harus diomongin. Atau ngeblank itu kurang persiapan. Nah, solusinya ya kalau misalkan ngeblank, kita harus persiapkan dulu. Persiapin apa yang mau diomongin. Terus karena ngeblank itu juga kan berkaitan sama flow-nya kita. Nah,
Kemudian kita maju ke tips yang kedua, yaitu persiapan. Public speaking itu adalah berbicara yang sudah disiapkan. Beda sama kita kayak ngobrol ya, karena kita nggak tahu apa yang mau diomongin, tapi kita tetap aja lanjutkan gitu, nggak ada masalah. Nah, dengan persiapan kita pun bisa jadi lebih natural. Jadi kayak lebih enak dilihat gitu kan, kayak tadi Pak Rizky bilang. Nah, kemudian untuk gimana caranya untuk persiapan, pertama tentukan topik. Topik itu penting kan, karena itu adalah inti dari apa yang kita bicarakan. Kalau kita dan juga kalau memilih topik ini supaya kita nyaman, kita harus lebih baik memilih topik yang kita sukai gitu loh. Kayak saya sekarang saya memilih topik untuk hal-hal yang nyaman, karena saya nyaman ini menyampaikannya daripada saya harus membahas peraturan-peraturan seperti yang Pak Rizky tadi itu. Nah, kemudian bisa siapin materi. Materi kan disiapin untuk biar kita lancar gitu ngomongnya. Kita nggak akan ngeblank, nggak akan bingung apa yang mau diomongin karena materi kita sudah pahamin. Banyak orang nganggap kalau materi itu harus dihafalin. Padahal kalau materi dihafalin itu justru bisa bikin lebih bisa bikin kita ngeblank. Karena apa? Kalau kita ngapalin itu ada yang namanya flow. Jadi kalau kita ngapalin kita harus sesuai dengan flow-nya itu. Jadi kalau flow-nya tiba-tiba ada gangguan dari luar, kayak misalkan ada yang bersin terus kita kaget, flow-nya itu hancur. Kita kemungkinan besar nggak akan bisa nangkep si flow-nya itu balik. Nah, jadi kalau lebih baik materi yang kita udah siapin itu nggak perlu dihafalin, tapi lebih baik dipahami. Jadi kita bisa mengeluarkan kata-kata kita sendiri, nggak perlu sesuai dengan skrip atau yang kita hafal gitu. Nah, kemudian cara penyampaian kan juga berpengaruh terhadap kenyamanan kita berbicara ya. Terus kalau misalkan cara penyampaian kita itu kita misalkan kayak kita mengambil contoh pidato. Kalau kita nggak nyaman dengan cara pidato, kita bisa berganti ke cara berbicara yang lain, yaitu contohnya adalah storytelling. Storytelling itu metode yang paling gampang ya, karena kita tuh kalau ngobrol pun pasti kita storytelling dong. Kita akan bercerita ke teman-teman kita tentang sesuatu atau ngegosip gitu. Nah, itu tuh paling gampang dan itu biasanya itu metode paling nyaman untuk dilakukan di public speaking. Kemudian latihan. Nah, latihan kita pasti udah tahu lah, latihan itu penting karena ya latihan untuk biar kita perfect gitu tampilnya. Nah, tapi kalau di public speaking itu menurut saya latihan adalah yang penting adalah latihan kita berbicara. Karena kan ini yang disoroti adalah skill berbicaranya ya. Karena kalau kita misalkan latihan kayak biasa, kayak misalkan latihan bola atau apa, itu kan pasti fisik yang diutamakan. Cuma kalau ini adalah latihan gimana kita berbicara. Kadang-kadang kita kan kalau ngomong suka belibet, suka apa. Nah, itu kalau misalkan di latihan, itu bisa bikin kita nyaman. Karena kita nggak akan ngomong yang belibet-belibet, dan kita lebih nyaman untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan ke audiens. Dan juga latihan membayangkan. Jadi misalkan kalau kita tampil kalau konteksnya offline ya, di panggung kita bisa membayangkan, oh kursinya seperti ini nih, deretan kursi seperti ini. Jadi kita bisa membayangkan, oh kalau ada orang duduk di situ, jadi enak gitu kelihatan, dan panggungnya seluas apa, saya bisa gerak seluas apa. Nah, itu kan biar kita familiar dengan suasana itu, dan kita pas eksekusinya kita sudah familiar, dan kalau kita sudah familiar, kita otomatis nyaman gitu loh, karena kita nggak menganggap situasi itu asing. Begitu. Nah, lanjut ke make yourself comfortable. Jadi dari yang udah kita bicarakan, tips-tips untuk menghadapi public speaking itu intinya adalah buat diri kita nyaman, senyaman mungkin. Jadi yang pertama itu kan mindset. Mindset penting karena itu mengatur attitude kita sama perilaku kita kan.
Nah, karena respon kita tergantung dengan mindset kita, makanya kita harus bisa mengatur mindset kita. Cara-caranya mungkin kalau kalian punya cara tersendiri, ya bisa lakukan itu. Yang penting mindset kita tuh bisa mengubah dari yang namanya ketakutan menjadi mau untuk melakukan. Nah, kemudian ada persiapan. Kalau kita bersiap, Maaf, Saudara Ilham, butuh Anda untuk melakukan presentasi sudah selesai. oh baik. Nah, oke, dari terakhir deh. Baik, sebentar lagi ya. Nah, yang terakhir itu adalah saya mengambil quotes juga dari Simon Sinek yang juga sudah disampaikan oleh Iman, yaitu you have to show up to give. Karena yang penting adalah kita memberi bukan mengambil. Karena kalau kita sudah memberi, ya kita sudah melakukan hal yang baik, dan kita itulah intinya public speaking. Dan pembicaraan saya ini kan berupa tips ya. Jadi bukan berupa ini. Karena bagi saya yang penting kita nyaman dulu untuk berbicara dan kita mau. Terus habis itu baru kita melakukan, habis melakukan kita dapat pengalaman dan kita bisa belajar dari pengalaman itu. Dan kemudian kita bisa next level ke aturan-aturan atau strategi-strategi untuk public speaking yang baik, benar. Oke, sekian dari saya karena waktunya sudah habis. Bisa dilanjutkan dengan sesi Q&A. Jika ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan atau punya pendapat sendiri, bisa di ini. Saya serahkan kembali juga ke Miranda. Oke, sekarang sesi tanya jawab yang kedua akan dimulai. Caranya sama seperti pembicara satu. Jika ada pertanyaan, tekan fitur raise hand, lalu silakan mengaktifkan mic-nya atau mengirim pesan melalui chat box untuk pertanyaannya apabila mic-nya rusak. Dan ini sesi Q&A kedua dimulai. Mungkin sambil nunggu, gimana kalau saya nanya ke Saudara Ilham? Boleh tidak? Boleh, boleh. Silakan. Ini kan berbicara tentang kenyamanan saat melakukan public speaking ya. Ya. Kalau berdasarkan pengalaman Saudara Ilham sendiri, apa yang biasanya Anda lakukan gitu ketika ada nervous gitu, gugup, gagap gitu ketika ingin melakukan public speaking atau di tengah-tengah saat melakukan public speaking? Gimana, Kan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut pengalaman saya itu emang orangnya nervous ya. Makanya saya selalu mengutamakan persiapan dulu sebelum namanya berbicara di depan publik. Karena kalau saya sudah persiapan, saya akan lebih percaya diri dan saya akan lebih bisa memberikan speech yang lebih baik. Contohnya mungkin pengalaman saya pas SMA, saya ditugaskan untuk presentasi sebuah materi, kalau nggak salah revolusi industri. Nah, itu tuh awalnya itu tugas kelompok, isinya 4 orang. Terus saya tiba-tiba lagi nggak bisa masuk pas itu. Dan akhirnya minggu depan pas masuk, saya disuruh presentasi sendiri kan. Nah, itu kan saya tegang dong. Nah, karena itu saya akhirnya buat persiapan, dan karena persiapan itu akhirnya karena udah bersiap, akhirnya pas presentasi saya bisa presentasi 1 jam full. Jadi kayak di satu hari itu saya bisa mengajar 1 kelas, dan alhamdulillahnya saya dapat apresiasi juga dari guru karena dianggap presentasi saya itu sudah full, sudah sesuai dengan apa yang diekspektasi gitu. Jadi persiapan dulu lebih penting gitu loh. Dan karena mindset saya sudah dari awal sudah harus berpikir kalau saya tuh harus berani, saya tuh harus bisa, saya tuh harus nyaman melakukan ini gitu. Mungkin seperti itu. Oh, terima kasih atas jawabannya. Jadi mau waktunya sedikit apapun, kita masih bisa melakukan persiapan yang maksimal. Tapi saya lihat ada yang udah raise hand nih. Baik, untuk Saudara Novan ya, silakan membuka mic-nya dan memberikan pertanyaannya kepada pembicara Ilham. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Saudari Miranda, apakah saya boleh bertanya 2 kali dan masih ada waktu untuk bertanya? Oh, kalau yang saya lihat waktu yang tersisa tinggal 2 menit lagi, boleh kok. Oke, langsung saja ya.
Jadi begini, Saudara Ilham, saya ingin bertanya tadi sempat berbicara mengenai apa sih namanya ngeblank ya saat presentasi. Nah, biasanya kalau orang ngeblank itu otomatis panik kan. Iya. Nah, secara natural jika seseorang panik itu dia ingin melarikan diri. Contohnya kayak misalkan dikejar anjing ya. Misalkan dia panik, wah saya ingin lari gitu kan. Nah, kalau misalkan disamakan dengan presentasi atau public speaking, mungkin ingin menyudahi presentasi tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk tetap berpikir jernih walaupun kepanikan itu menyerang gitu. Begitu. Terima kasih. Oke, Novan, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kan kalau ngeblank emang kita tuh pengennya lari dari ini ya, istilahnya lari dari tanggung jawab, lari dari apa yang kita lakukan. Karena ketakutan dari kita pas ngeblank itu muncul setelah kan ngeblank terus kita bingung kan, dan kita langsung berpikir buruk, kita langsung berpikir negatif terhadap mungkin penonton yang melihat gitu loh. Oh, kenapa dia ngeblank, dia nggak bisa melakukan presentasinya dengan baik gitu. Nah itu kan ketakutan yang muncul karena kita beranggapan kalau ngeblank itu hal yang ini ya, hal yang sangat buruk gitu loh. Padahal ngeblank itu menurut saya hal yang lumrah, apalagi di public speaking gitu loh. Semua orang bisa ngeblank. Tapi cara kita recover, cara kita biar nggak ngeblank lagi gimana gitu loh. Cara kita keluar dari ngeblank itu. Kalau kita sudah teroverwhelm dari yang namanya rasa takut, ya kita akan gagal gitu loh. Seperti misalkan pas itu Michael Bay lagi lagi presentasi terus dia gugup, akhirnya dia keluar gitu loh. Mungkin itu bisa dilakukan sama kita juga, cuman lebih baik kan kita menuntaskan apa yang kita sampaikan gitu loh. Nah, solusinya adalah kita ya persiapan penting gitu loh. Dan kemudian kita harus menguasai banget yang namanya mindset kita. Kita harus menguasai mindset kita kalau ngeblank, kalau nanti habis ngeblank, kita harus ingat-ingat materinya, harus paham materinya apa yang disampaikan. Lanjut aja ngomong, lanjut aja itu. Mungkin itu dari saya sih. Oke, baik. Terima kasih Saudara Ilham atas jawabannya. Sangat bagus sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada penanya dan terima kasih kepada Saudara Ilham atas materinya dan jawabannya yang sangat bernilai ya.